Satu langkah besar baru saja diambil Presiden Prabowo Subianto. Langkah yang bikin gaduh dunia ekonomi dan politik nasional. Bukan sekedar wacana, tapi sudah terjadi. Prabowo mengubah peta kekuasaan BUMN. Dan kini terbuka peluang bagi warga negara asing untuk duduk di kursi pimpinan BUMN strategis. And I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. Apakah ini reformasi besar-besaran untuk mengefisiensikan BUMN atau justru langkah bunuh diri ekonomi yang bisa menggerus kedaulatan bangsa dari dalam? Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme. Pemerintah beralasan banyak BUMN yang selama ini stagnan, tidak kompetitif, bahkan membebani APBN. Karena itu, Presiden Prabowo menandatangani kebijakan baru yang memungkinkan WNA duduk sebagai direksi atau komisaris di BUMN tertentu. Alasannya, investasi asing butuh kepercayaan, dan orang-orang dengan pengalaman internasional dianggap bisa membawa perubahan. Tapi, apakah membuka kursi BUMN untuk orang asing benar-benar solusi? Atau justru membuka pintu bagi kendali asing terhadap aset bangsa? BUMN bukan sekedar perusahaan, ia adalah urat nadi negara Indonesia. Dari Pertamina, PLN, Garuda, sampai Telkom, semua menyangkut kepentingan rakyat Indonesia. Jika WNA mulai duduk di kursi pimpinan, siapa yang menjamin bahwa kepentingan strategis tidak akan mengarah ke kepentingan luar negeri? Siapa yang memastikan bahwa data, sumber daya, dan arah bisnis nasional tetap berada di tangan bangsa sendiri? Selama ini BUMN bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal kedaulatan dan keadilan ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kalau pimpinannya bukan lagi warga negara sendiri, masihkah itu bisa disebut dikuasai oleh negara? Pemerintah mencoba menenangkan publik. Mereka mengatakan tidak semua BUMN akan dibuka untuk WNA. Hanya yang bersifat komersial dan tetap lewat mekanisme seleksi ketat. Beberapa pejabat bahkan menyebutkan langkah ini bisa meniru negara lain seperti Singapura dan Uni Emirat Arab yang memberikan ruang bagi profesional global memimpin lembaga strategis. Tapi kita bukanlah Singapura, kita bukan Uni Emirat Arab. Kita negara besar dengan sejarah panjang perjuangan kedaulatan ekonomi. Dan ketika bicara BUMN, kita bicara tentang uang rakyat, sumber daya alam, dan masa depan bangsa Indonesia. Langkah ini juga beresiko secara politik. Kalau kebijakan ini gagal, Prabowo bisa kehilangan kepercayaan publik lebih cepat dari yang dibayangkan. Karena bagi rakyat kecil, isu ini bukanlah sekedar ekonomi, tapi harga diri bangsa. BUMN adalah simbol kita masih berdaulat. Dan ketika simbol itu mulai dipegang oleh tangan asing, muncul rasa was-was. Apakah bangsa ini sedang memperkuat diri atau justru sedang melepaskan kendalinya sedikit demi sedikit? Kita tahu Prabowo dikenal tegas, nasionalis, dan berani mengambil resiko. Tapi keberanian tanpa kehati-hatian bisa jadi bumerang. Membuka peluang bagi WNA memimpin BUMN bisa saja menjadi reformasi besar. Tapi
juga bisa menjadi langkah fatal yang perlahan menggerogoti ekonomi nasional. Pada akhirnya, apakah ini langkah memperkuat bangsa atau awal dari hilangnya kendali atas aset negara sendiri? Indonesia tidak kekurangan orang hebat. Yang kita butuhkan bukanlah orang asing, tapi sistem yang bersih dan berpihak pada rakyat. Kalau kamu setuju atau menolak dengan langkah ini, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Karena nasib BUMN bukan cuma urusan pemerintah, tapi urusan kita semua rakyat Indonesia. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.